teman-teman itu nggak meninggalkan dia dengan leher lah ya, gampang leher depan gitu, perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Halo, selamat datang kembali di Tanya Jiwa Podcast. Kali ini sudah sampai di season kedua, di episode yang keempat. Ya, di episode yang keempat ini saya ingin melanjutkan sedikit mengenai tahapan perkembangan anak. Kemarin sudah sempat dijelaskan bahwa tahapan perkembangan anak itu ada banyak teorinya, ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari tahapan perkembangan anak, dari psikososial, kognitif, perkembangan moral, psikoseksual, sampai ke sosiokultural. Nah, kemarin saya sudah jelaskan mengenai attachment theory atau teori kelekatan anak dan primary caregiver, biasanya dengan orang tuanya. Nah, kali ini saya akan menceritakan atau membahas tentang tahapan perkembangan anak secara psikososial. Teori ini dikemukakan oleh tokoh yang namanya Erik Erikson. Orang yang belajar psikologi, entah itu S1 maupun S2 maupun profesi, pasti tahu tentang teori ini dan bisa mengetahui tahapan perkembangan anak dari usia 1 tahun sampai ke 65 tahun ketika dia sudah dewasa. Itu ada bagian mana yang mungkin tidak sempurna sehingga menyebabkan perilaku dia di saat ini menunjukkan ada kesulitan gitu. Jadi tahapan perkembangan ini nanti ada 8. Di tiap tahapan perkembangan itu ada kalau berhasil bagaimana, kalau tidak berhasil jadi seperti apa gitu ya, di tiap tahapannya. Tapi saya jelaskan dulu pertama-tama. Oke, tahapan perkembangan anak menurut Erik Erikson namanya adalah psychosocial development atau perkembangan secara psikososial. Ini adalah pengembangan teori dari Sigmund Freud, yaitu psikoseksual. Oke? Dan kemudian Erik Erikson juga menambahkan pentingnya sosial dan cultural factors dalam perkembangan manusia, yaitu perkembangan secara sosial dan secara budaya. Jadi kita masukkan dari sosial dan budaya tersebut, makanya namanya psikososial. Oke? Nah, tahapan psikososial ini ada 8. Ada 8 tahapan psikososial. Setiap tahapan merepresentasikan konflik psikologi atau tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai perkembangan yang baik. Oke? Jadi kalau misalkan kita berhasil, kita akan jadi seperti apa dalam tahapan itu. Kalau tidak berhasil, kita akan menjadi seperti apa dan menjadi identitas diri kita yang lebih kuat gitu. Nah, saya jelaskan satu persatu tahapannya seperti apa saja. Ada 8 tahapan. Oke? Yang pertama, tahapannya adalah namanya trust versus mistrust. Artinya adalah percaya dan tidak percaya. Di usia berapa? Usia 12 bulan sampai ke 18 bulan atau 24 bulan. Jadi, tugasnya adalah kita mengembangkan sense of trust in the world. Kita mengembangkan rasa percaya kepada dunia dan kepada caregiver kita, yaitu pemberi perawat utama, entah itu orang tua, entah itu siapa gitu ya. Kalau misalkan kita, orang tua kita atau parent kita, caregiver kita memberikan perawatan yang konstan, konsisten, responsif gitu ya, kita akan lebih bisa percaya kepada dunia luar, kepada orang-orang, kepada pemberi perawat utama kita, pemberi perhatian utama kita gitu. Entah itu orang tua, entah itu siapa. Kalau kita bisa percaya mereka dulu, kita akan lebih mudah untuk percaya kepada orang lain nantinya ketika kita sudah lepas dari tahapan usia ini, yaitu kurang lebih sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun ke atas gitu. Kalau nggak bisa, biasanya anak ini akan menjadi susah percaya sama orang lain, curigaan sama orang lain, ada rasa nggak aman gitu, aku pergi ke sini nggak berani, semuanya serba insecure dan serba takut gitu ya. Nah, makanya ini penting. Kalau anak yang usia 1 tahun, 2 tahun gitu ya, coba deh bikin dia percaya dulu dengan orang tuamu, orang tuanya sendiri atau caregivernya sendiri. Jangan langsung diserahkan ke orang lain untuk dia percayai gitu. Karena malah anak ini nanti percayanya sama orang itu, bukan dengan orang tuanya sendiri. Oke.
Tahapan yang kedua adalah namanya autonomy versus shame and doubt. Jadi ada di usia 1 tahun sampai 3 tahun lah kurang lebih. Jadi agak overlapping ya dengan trust and mistrust. Jadi kan 1 sampai 2 tahun. Yang ini 1 sampai 3 tahun. Berarti agak sedikit overlapping nih, agak sedikit numpuk. Autonomy dan shame, dia itu tugasnya adalah untuk menegaskan bahwa aku itu pengen bisa melakukan sesuatu sendiri, ya kan? Aku pengen ada sedikit rasa independen, rasa mandiri. Aku pengen ngelakuin beberapa hal itu sendiri gitu. Jadi tugas utamanya dari anak ini adalah melakukan semuanya sendiri, apapun, entah berjalan, entah itu merangkak, entah itu berbicara, entah itu makan, entah itu apa, mengambil sendiri, apapun yang bisa dia pelajari. Nah, tugas dari caregiver-nya atau parents adalah untuk memberikan penyemangatan, encouragement, atau support, dukungan gitu. Kamu pasti bisa kok, coba kamu lakuin sendiri gitu-gitu. Ya, kalau ini berhasil, dia akan mengembangkan sense of autonomy. Aku bisa ngelakuin semuanya sendiri. Dia akan mengembangkan itu dari usia 1 tahun sampai 3 tahun. Tapi kalau nggak bisa karena terlalu banyak kontrol, excessive control atau kritik dari primary caregiver-nya, saya akan nyebutkan primary caregiver terus ya, bukan parents, karena belum tentu dari orang tuanya gitu. Jadi kalau misalkan diberikan excessive control atau kendali yang terlalu berlebihan, diikat terlalu berlebihan, dikritik terlalu berlebihan sampai habis-habisan, kamu gitu aja nggak bisa sih, kamu kan harusnya begini, harusnya begitu, coba kamu jangan begini, jangan begitu. Akhirnya anak ini malah jadi malu untuk melakukan sesuatu, nggak ada inisiatif, dan akhirnya jadi ragu-ragu untuk ngelakuin semua hal. Tahu dari mana anak ini ragu-ragu? Kalau dia sebelum ngelakuin sesuatu, dia selalu melihat ke arah primary caregiver-nya, artinya dialah ragu-ragu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif versus guilt di usia 3 sampai 6 tahun. Tugas perkembangan dalam tahapan ini adalah kita mengeksplorasi dunia. Kita berinisiatif. Dia memberikan rasa aku punya tujuan dalam hidup ini, dalam perkembangan ini. Kemudian anak ini biasanya nanti akan semakin kemana-mana gitu ya, lari-lari kemana, dia pengen tahu macam-macam, rasa pengetahuan ingin tahunya itu tinggi banget, dia tanya terus ini itu. Nah, ini harus didukung. Kenapa? Karena dia menunjukkan inisiatif gitu loh. Aku pengen tahu loh, kamu bisa nggak untuk support gitu loh. Nah, kalau kita nggak bisa dukung dia, pada akhirnya adalah anak ini jadi merasa bersalah. Kenapa? Karena nanti malah diomongnya, aduh kalau aku nanti inisiatif, kalau aku ngomong nanti diomongnya berisik. Aku nanti diomongnya nakal, nanti aku diomongnya nggak bisa diem, nanti aku diomongnya sakit, diomongnya nanti anak ADHD atau gimana gitu. Jadi anak ini kalau terlalu banyak di limit atau dikritik, akhirnya jadi mengembangkan rasa bersalah atau guilt. Makanya namanya inisiatif versus guilt. Kalau berhasil anaknya jadi super inisiatif, kalau gagal anaknya jadi super ngerasa bersalah. Gitu. Yang keempat tahapannya adalah industry versus inferiority di usia 6 sampai 12 tahun. Tugas perkembangannya adalah untuk mengembangkan skill dan kemampuan atau competitionnya. Jadi kalau misalkan kompetensi maksudnya. Kalau misalkan kita punya skill dan kompetensi ya, untuk kita berkembang dari usia 6 sampai 12 tahun, kita mengasah kompetensi itu. Kita akan merasa lebih industri. Industri itu kayak kita menghasilkan sesuatu gitu loh. Dari kemampuan yang kita punya, skill yang kita punya, kompetensi yang kita punya. Entah itu menggambar, entah itu akademis, entah itu matematika, entah itu apapun olahraga, kita akan lebih bisa industri atau menghasilkan sesuatu. Nah, sebagai orang tua tugasnya adalah mensupport dan men-encourage, bukan terlalu excessive control, oke? Kalau kita mengontrol anak kita, kemudian terlalu berlebihan sampai anak ini melakukan sesuatu yang dia nggak inginkan dan bukan di situ minat dan keinginan dan kemampuannya, anak ini kemungkinan akan merasakan yang namanya kegagalan, constant failure, gagal terus. Kemudian nanti dia akan memiliki rasa nggak mampu, nggak bisa ngelakuin sesuatu gitu. Dan feedback yang dia dapatkan selalu negatif kan, kamu gitu aja kok nggak bisa sih,
kok yang lain aja bisa, kok kamu nggak bisa sih? Lah bukan minatnya di situ. Makanya di usia 6 tahun sebisa mungkin orang tua cek deh kemampuan dari si anak, entah itu dari sisi IQ-nya atau bagaimana gitu ya, supaya kita tahu anak ini kemampuannya seberapa, kemudian kita sesuaikan ekspektasi kita dengan kemampuan si anak. Kalau kita berharap terlalu berlebihan, anak ini akan jadinya merasa terbebani. Dan kalau ternyata anak ini terbebani dan dia gagal terus dan orang tua memberikan feedback yang negatif terus, anak ini akan merasa inferior seumur hidupnya. Ya, jadi tolong hati-hati. Kemudian tahapan yang kelima adalah identity versus role confusion di umur 12-18 tahun. Tugasnya adalah membentuk identitas personal diri yang koheren. Koheren ini artinya apa? Sesuai dengan apa yang seharusnya. Apa yang seharusnya dari dirinya. Caranya bagaimana? Umur 12 tahun, dia harus mulai dibebaskan untuk mengeksplorasi peran yang bisa dia lakukan. Kemampuan atau keinginan-keinginan apa, atau kemungkinan apa saja yang bisa dia lakukan. Entah itu main musik, entah itu main drama, entah itu syuting, entah itu YouTube, entah itu game online, entah itu apapun gitu ya. Apapun yang kayaknya itu bisa menjadi identitasnya dia, itu dia akan suka di situ gitu. Oke, kalau dia suka dengan musik misalnya, dengan bermain gitar, dia akan menjadi identitasnya dia. Kalau dia hebat di pelajaran fisika atau kimia, itu akan menjadi identitasnya dia. Oke, jadi kita tugasnya adalah untuk mensupport aja supaya dia membentuk identitas dirinya yang kuat. Kalau dia hebat di kemampuan organisasi, kemampuan leadership-nya dia, ya berarti dia punya identitas tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa melakukan itu, dia akhirnya merasa bingung. Dia merasa, jadi aku ini siapa sih gitu? Aku ini gunanya apa sih gitu ya? Kenapa? Karena kita mungkin kurang mengencourage si anak ini untuk melakukan eksplorasi atas semua kemungkinan yang ada. Jadi kita hanya menunjuk aja, kamu jadi begini ya, kamu yang ini ya, kamu yang ini ya gitu. Jadi anak ini bingung. Dia nggak berusaha untuk eksplor sendiri gitu. Karena mungkin dari dulu kemampuan otonominya sudah kurang. Oke. Yang keenam adalah intimacy versus isolation. Ini di umur 18-40 tahun, ya. Tugasnya adalah membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain, membentuk ikatan yang dekat dan intimacy dengan orang lain. Ini nggak harus dengan lawan jenis sebetulnya. Tapi memang di usia 18 tahun sampai 40 tahun adalah masa-masa di mana kita mencoba untuk membentuk relasi dengan orang lain, membentuk sahabat, pertemanan, ikatan romantis misalkan, supaya kita bisa menikah misalkan gitu ya, kita membentuk keluarga yang baru. Nah, kalau ini berhasil, kita akan membentuk yang namanya intimacy, kedekatan dengan orang lain dengan lebih bagus gitu. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan ini dengan sempurna, akhirnya kita jadi takut dengan komitmen, kita punya ketakutan untuk bersosial, kita mengucilkan diri, social isolation, kita nggak mau bergabung dengan orang lain karena rasa malu misalnya. Tapi pada akhirnya ini akan membentuk rasa loneliness dalam diri kita. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah generativity versus stagnation di umur 40 sampai 65 tahun. Di mana tugas kita harusnya adalah untuk berkontribusi pada masyarakat atau kepada generasi selanjutnya. Nah, ini bisa macam-macam, bisa ke pekerjaan, bisa ke keluarga sendiri, bisa ke lembaga atau mungkin ke masyarakat umum dan lain-lain ya. Nah, di sini adalah kita menginginkan rasa pemenuhan diri. Aku merasa aku bermakna, aku berguna, aku merasa terpenuhi diriku kalau aku melakukan hal ini gitu. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, kita bisa membagi dengan orang lain, kita bisa berkontribusi, kita akan merasa diri kita lebih generativity, lebih ada menghasilkan sesuatu. Entah itu menghasilkan untuk diri kita atau menghasilkan untuk orang lain, kita berkontribusi gitu. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan ini, kita akan merasa stuck dalam hidup kita. Kok kayak nggak ada sesuatu yang bisa memenuhi aku ya? Rasa kok hidup kayak gini-gini aja ya gitu. Hidup kok gini-gini amat ya, kayak gitu biasanya. Ada rasa kayak tidak ada tujuan untuk hidup. Nah itu jadi stuck.
Makanya namanya stagnation. Nah, yang kedelapan adalah integrity versus despair. Integritas melawan rasa putus asa. Ini di usia 60 tahun ke atas biasanya. Dan ini adalah tahapan terakhir dalam kehidupan menurut tahapan psikososial. Biasanya di umur-umur seperti ini kita akan merefleksikan kembali dari kehidupan kita. Kita akan merefleksikan apakah aku sekarang sudah terpenuhi dari diriku sendiri, apa aku merasa puas dengan diriku sendiri dan hidupku, dan kalau berhasil berarti aku akan merasa ada integritas dalam hidupku dan aku akan lebih bijaksana dalam menjalani hidup selanjutnya. Tapi kalau tidak, kita hidup dengan penuh rasa penyesalan, kita hidup dengan penuh rasa kepahitan, kita hidup dengan, kemudian kalau kita flashback gitu ya, aduh aku dari dulu kok hidup nggak bisa sesuai dengan apa yang aku mau ya, dengan apa yang seharusnya ya, ada tahapan yang mungkin gagal gitu, nggak bisa aku penuhi, akhirnya jadi dipenuhi oleh rasa penyesalan dan rasa kepahitan. Coba kalau dulu bisa diulangi, coba kalau aku dulu kayak gini, coba kalau, akhirnya merasa putus asa gitu. Jadi seperti itu ya tahapan-tahapan perkembangannya menurut tahapan psikososial dari Erik Erikson. Karena tahapan ini penting untuk kita memahami perilaku manusia. Dari yang sekarang muncul bisa jadi kan penyebabnya di masa lalu gitu ya. Apa tahapan apa yang misalkan dia nggak bisa berhasil lakukan. Misalnya di tahapan dimana umur 1 tahun sampai 3 tahun misalnya, dia ditinggalkan sama orang tuanya terus, dia merasa sendirian terus di rumah, nggak ada orang yang bisa percaya gitu, nggak ada orang yang bisa menemani dia. Kemudian dia kalau mau melakukan sesuatu selalu dikritik, selalu dimarahi, selalu apa. Makanya sekarang dia jadi orang yang dalam tanda kutip nggak percaya diri. Nah, dari situ kan kita tahu, oh penyebabnya itu karena dari masa kecilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu nanti penanganannya kan lebih tepat karena kita tahu kenapa gitu loh. Karena kita merujuk pada tahapan psikososial ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita bisa lebih memahami kenapa orang mengalami sesuatu karena sesuatu yang ada di masa lalu. Triggernya mungkin juga sama di masa sekarang, tapi penyebab akar masalah utamanya mungkin di masa lalu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk episode keempat dari Tanya Jawab Podcast season kedua ini tentang tahapan perkembangan anak, perkembangan manusia sih sebetulnya secara psikososial dari Erik Erikson. Semoga cukup membantu, semoga memberikan informasi yang baik dan tepat bagi kalian semua. Saya Ferdian Permana, mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Silakan komen apapun saja, bebas, silakan mau komen positif maupun negatif. Tapi sebisa mungkin kita bentuk sebuah komunitas yang saling mendukung, saling memberikan informasi satu sama lain, dan kita berdiskusi dengan cara yang sehat. Oke? Jangan lupa untuk komen juga ya, komen kira-kira topik apa selanjutnya yang ingin saya bahas selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya tidak terlewatkan video-video saya yang terbaru. Kemudian jangan lupa juga untuk share ke orang-orang yang mungkin membutuhkan, sehingga mereka mendapatkan informasi yang lebih valid, lebih tepat, dan tidak mendapatkan informasi yang sesat seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga cukup membantu dan salam sehat jiwa untuk kalian semua.